Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori agama Karl Marx. Saya sendiri Muhammadul Albab dengan NIM 21109100066 dan Mas Agus Mujaki dengan NIM 21109100067. Ya, yang pertama Karl Marx. Biografi Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier di tepi Sungai Rin, sekarang disebut dengan negara Jerman. Karl Marx dilahirkan dalam keluarga Yahudi dengan ekonomi kelas menengah. Ayahnya bernama Heinrich Marx, seorang ahli hukum, dan ibunya bernama Henrietta Marx. Karl Marx menempuh pendidikan di Universitas Bonn, Jerman. Setelah itu pindah ke Universitas Berlin jurusan ilmu filsafat dan hukum. Saat itulah Marx mengenal ilmu filsafat dari Hegel, seorang guru besar Berlin. Marx dicap sebagai pemberontak yang radikal. Setelah itu Karl Marx melanjutkan pendidikannya di Universitas Jena dan meraih gelar doktor pada tahun 1841. Pada tahun 1842, ia bekerja sebagai jurnalis di surat kabar Liblar di Cologne, Jerman. Karl Marx meninggal pada tahun 1883 di London. Dia juga disebut sebagai bapak komunis dan sosialis. Ya, yang selanjutnya adalah teori agama Karl Marx. Agama merupakan sumber alienasi dari masyarakat. Ya, teori alienasi atau keterasingan yaitu sebagai suatu keadaan di mana manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang tercipta dari kreasinya sendiri, yang merupakan kekuatan yang melawan manusia itu sendiri atau terasing dari hubungannya dengan masyarakat dan makhluk sejenisnya. Agama dalam perspektif Marx tidak bisa dilepaskan dari konsepsi tentang alienasi. Hal ini karena kesimpulan akhir Marx bahwa agama menjadi suatu sumber utama alienasi atau keterasingan masyarakat dari dunianya. Marx mempercayai bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan citranya. Namun kenyataannya yang terjadi dalam keagamaan masyarakat adalah sebaliknya, bahwa seolah-olah Tuhan menciptakan manusianya sesuai citranya. Ya, dalam pandangan Marx, agama diposisikan sama seperti produk-produk dari kegiatan kreatif manusia lainnya, yang artinya adalah agama dengan segala nilai dan moralitas yang dimilikinya sesungguhnya merupakan hasil dari kegiatan kreatif manusia itu sendiri, yang diarahkan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun bukan keberlangsungan dan kebutuhan hidup yang diberikan agama kepada manusia sebagai pembentuknya, tetapi justru keterasingan dan pembatasan manusia mengembangkan kreativitasnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mas Ulil, yaitu tentang teori agama Karl Marx. Langsung saja, pemikiran Karl Marx tentang agama banyak dipengaruhi pemikiran Herbert yang melakukan pembalikan terhadap filsafat Hegel. Herbert memandang bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi sebaliknya, Tuhan adalah ciptaan angan-angan manusia. Hakikat Tuhan ini tidak lain daripada hakikat manusia itu sendiri. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata, dan dalam kenyataannya justru cenderung menghalangi berbagai solusi melalui penderitaan dan penindasan baru. Solusi nyata yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pengusahaan peningkatan kesejahteraan secara material. Agama justru membiarkan kondisi yang sudah ada meskipun orang yang mengalami penderitaan.
Agama mengajak orang hanya berpasrah dengan keadaan daripada mengusahakan barang-barang yang dapat memperbaiki kondisi hidup. Pernyataan Marx sesungguhnya ingin menggambarkan bahwa agama membuat manusia kehilangan kontrol atas dirinya untuk melakukan tindakan kreatif. Melalui manipulasi dan ilusi yang ditawarkan oleh agama, manusia menjadi makhluk yang hidup bukan pada dunia realitas, tetapi dunia semu. Situasi lepas kontrol inilah yang memberi implikasi keterasingan kepada manusia. Yang selanjutnya, teori Karl Marx berhubungan dengan fenomena sosial budaya. Keterasingan dalam keberagamaan bisa menyangkut pada soal unsur budaya. Dalam hal ini misalnya saja agama. Adapun contohnya ketika kita baru saja pindah ke tempat kerja baru yang kerap kali mengucilkan daripada pergaulan di sekitar tempat tinggalnya. Alasannya dikarenakan perbedaan agama. Kondisi inilah yang membuat tidak betah dalam lingkungan sosialnya sehingga pekerjaan kurang optimal. Meskipun demikian, karena tuntutan pada akhirnya kita tetap melakukan pekerjaan seraya terus mencoba untuk menyadarkan lingkungan kerja mengenai keberagamaan agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan.